Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik, yakni Bapak Dr. Andes Ahmad Afandi MAG, dan yang saya hormati para rekan-rekan PIA semester 4. Dalam kesempatan ini atau dalam video ini, saya Muhammad Al-Hidar selaku perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan satu, yakni saudari saya Dewi Antika, yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul 3 Kerajaan Besar Safawi. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai sejarah berdirinya dan berkembangnya oleh Kerajaan Safawi, yakni yang dibawakan oleh saya sendiri. Berlanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah berdirinya dan perkembangannya Kerajaan Safawi. Nah, lanjut ke pembahasan. Sebelum menjadi sebuah kerajaan yang besar, Kerajaan Safawi adalah sebuah gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili pada tahun 1252 Masehi di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini dinamakan Safi yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Safi al-Din adalah seorang sufi yang beraliran Syiah. Nah, beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa ia adalah keturunan Imam ketujuh Syiah Isna Asy'ariyah Musawa al-Qasim, yang dimana gurunya itu bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahid, sekaligus sebagai mertuanya. Nah, sebelum gurunya wafat, Safi al-Din ini ditunjuk sebagai penggantinya untuk memimpin tarekat Zahidiyah yang didirikan oleh gurunya. Di bawah kepemimpinan Zahidiyah beralih menjadi Syafawiyah. Nah, para pengikutnya ini sangat teguh memegang ajaran agamanya. Dalam tarekat ini, apabila terjadi sebuah pergantian pemimpin, maka dilakukan dengan sistem penunjukan langsung. Hal ini menjadi tradisi turun-temurun dalam tubuh tarekat. Setelah Safi al-Din wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sadar al-Din pada tahun 1034, lalu Khwarizmi pada tahun 1399, lalu Ibrahim 1427 Masehi, yang dimana rupanya mereka terpengaruh oleh konsep imamah Syiah, bahwasanya imam itu ditunjuk langsung oleh atau secara temurun. Nah, gerakan ini memasuki pada dunia politik atau kecenderungan lah pada dunia politik pada masa kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 Masehi. Dalam tarekat ini, ketika Junaid wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Haidar pada tahun 1470 Masehi. Ketika itu si Haidar itu baru berumur 10 tahun. Nah, rupanya masih dalam pengasuhan yang dididik oleh Uzun Hasan. Sampai dewasa ia sanggup memimpin kerajaan Safawiyah. Nah, pada pemerintahan ia melanjutkan persekutuannya dengan ayahnya, yaitu Al-Konyulu, untuk melawan Karakonyulu. Nah, dan berhasil mengalahkan Karakonyulu. Namun Karakonyulu itu menganggap Safawiyah sebagai rival politiknya dan dalam meraih kekuasaan. Oleh karena itu, si Safawi itu harus berusaha mengingatkan kekuatan militer dan kekuatan Safawi. Nah, kekalahan itu dan kematian Haidar ini tidak membuat pasukannya putus asa. Mereka berkumpul di Ardabil dan membiat Ali. Jadi Ali itu anaknya si Haidar, putra sulung Haidar, sebagai pemimpin mereka. Akan tetapi karena tidak senang sama Koyo di bawah kepemimpinan Yakub Ali beserta ibunya dan kedua adiknya ditangkap, dipenjarakan selama 4,5 tahun pada tahun 1400 sampai 1493 Masehi. Kekuatan gerakan Safawi bangkit setelah
dipimpin oleh Ismail bin Haidar pada 1401 Masehi yang sebelumnya ditunjuk oleh Ali. Nah, pada saat tentara Konyolo menyerang Safawi, Ismail itu meloloskan dirinya ke Gilan. Nah, di tempat persembunyian itu ia memimpin pasukan, mengumpul pasukan dalam persembunyian itu untuk menghimpun kekuatan pada daerah Azerbaijan, Syria, Anatoli selama 5 tahun. Ia bersiaga siap untuk berperang. Nah, pada tahun 1501 pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Konyolo. Nah, dengan melakukan Tiflis, pusat kekuasaannya. Nah, di kota inilah Ismail bin Haidar memproklamirkan bahwasanya dirinya itu sebagai Syah Ismail I, yang dimana berarti penguasa satu kerajaan Safawi. Dan 10 tahun kemudian kerajaan Safawi ini menguasai seluruh Persia. Demikian semakin tegaklah kerajaan Safawi dengan sistem pemberian tarikat dan menjadikan Syiah Isna Asy'ariyah sebagai madhab resmi negara. Itu adalah asal-usul pembentukan kerajaan yang eksistensinya sangat penting bagi dalam sejarah Persia. Hal tersebut disebabkan oleh konsolidasi Syiah dengan Persia mendapatkan cita baru, solidaritas dan kebangsaan yang membuat dunia dan memasuki zaman modern dengan keutuhan integritas teritorial dan semangat kebangsaannya. Yang mana itu kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya teratas di bidang politik, di bidang ekonomi, tetapi yang lainnya. Kerajaan ini juga memiliki banyak kemajuan. Kemajuan itu diantaranya adalah yang pertama, bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas pertama ternyata telah memacu perkembangan perekonomian, yaitu pada Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi bandara operasi. Dengan dikuasainya bandara ini, maka salah satu jalur dagang laut antara yang timur dan barat dapat diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan tersebutnya menjadi milik kerajaan Safawi. Kedua, bidang ilmu pengetahuan. Nah, dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal dengan sebagai bangsa yang berpendidikan tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak heran mereka apabila pada masa kerajaan ini tradisi keilmuan ilmu pengetahuan itu terus berlanjut atau terus maju. Ketiga, dalam bidang pembangunan fisik dan seni. Nah, para penguasa kerajaan ini telah berhasil menjadikan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota ini berdiri bangunan-bangunan besar seperti masjid, rumah sakit, seolah-olah sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Jenderud, dan di istana Silil Sutun. Nah, kota ini atau ibu kota kerajaan ini juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik. Nah, demikianlah puncak kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Safawi itu. Karena dimulai mengenai gerakan menurun, pasti kemajuan ini membuat kerajaan ini menjadi salah satu dari 3 kerajaan besar Islam yang disegani oleh lawan-lawannya, terutama dalam bidang politik dan militer. Walaupun tidak setahap dengan kemajuan Islam di masa klasik, kerajaan ini telah memberikan kontribusinya mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung bersejarah. Terima kasih. Berlanjut ke pemateri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dewi Antika dengan NIM 1908101024 sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang penyebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi dan perbedaan kemajuan masa ini dengan masa klasik. Poin kedua yaitu masa kehancuran dan kemunduran kerajaan Safawi. Setelah wafatnya Abbas I pada tahun 1628 Masehi, kerajaan Safawi diperintah oleh 6 orang raja, yaitu Syafi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasab II, dan Abbas III.
Kejayaan pada masa Abbas I tidak dapat berkembang, yang akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi. Adapun faktor-faktor internal atas mundurnya dan kehancuran kerajaan Safawi diantaranya yaitu yang pertama, pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas II, administrasi pemerintahan dirubah, beberapa provinsi kaya di bawah oleh pemerintah pusat diperintah langsung oleh Shah. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Kemudian yang ketiga yaitu dekadensi moral pada raja-raja dan mereka yang kejam seperti Safi Mirza yang tidak segan-segan membunuh, memperbesar kerajaan. Adapun selanjutnya yaitu faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Di antaranya yaitu yang pertama, konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Safawi yang tidak pernah berhenti, mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi. Kemudian yang kedua yaitu kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Ditambah lagi dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi, melepaskan diri dan melakukan pemberontakan daerah-daerah yang melepaskan diri terhadap kerajaan. Dari faktor internal dan eksternal di atas yang tadi saya jelaskan, kerajaan Safawi akhirnya mengalami kehancuran dan berakhirlah kekuasaan dinasti Safawi di Persia pada tahun 1736 Masehi yang dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu. Kemudian poin selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perbedaan kemajuan masa ini dengan masa klasik. Sebagaimana diuraikan terlebih dahulu, pada masa kejayaan tiga kerajaan besar ini, umat Islam kembali mengalami kemajuan. Akan tetapi, kemajuan yang dicapai berbeda dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik Islam. Kemajuan pada masa klasik jauh lebih kompleks dibanding intelek kemajuan pada masa tiga kerajaan besar. Tidak sebanding dengan kemajuan di zaman klasik. Dalam bidang ilmu keagamaan, umat Islam sudah mulai bertaklid kepada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik Islam. Walaupun ada mustahid, maka istihad yang dilakukan adalah istihad fi al-mahzab, yaitu istihad yang masih berada dalam batas-batas mazhab tertentu. Ada beberapa alasan mengapa kemajuan yang dicapai itu tidak setingkat dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik. Yang pertama, metode berpikir dalam bidang teknologi yang berkembang pada masa ini adalah metode berpikir tradisional. Cara berpikir ini nampaknya mempengaruhi perkembangan peradaban dalam ilmu pengetahuan. Kemudian, yang kedua, pada masa klasik Islam, kebebasan berpikir berkembang dengan masuknya pemikiran filsafat Yunani. Namun kebebasan tersebut ini menurun sejak Al-Ghazali melontarkan kritik tajam terhadap pemikiran filsafat yang tertuang dalam bukunya Tahafu Al-Falasifat, Kekacauan dan Para Filosof. Kemudian yang ketiga, Al-Ghazali tidak hanya menyerang pemikiran filsafat pada masanya, tetapi juga menghidupkan ajaran tasawuf adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Kemudian yang keempat, sarana-sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani Persia. Kemudian yang kelima yaitu kekuasaan Islam pada masa tiga kerajaan Islam besar dipegang bangsa Turki dan Mongol yang lebih dikenal sebagai bangsa yang suka perang ketimbang bangsa yang suka ilmu. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu pusat-pusat Islam pada masa ini tidak berada di wilayah Arab dan tidak pula oleh bangsa Arab.
Di Safawi berkembang bahasa Persia, di Turki bahasa Turki adalah di India bahasa Urdu. Akibatnya, bahasa Arab yang sudah merupakan bahasa persatuan dan bahasa ilmiah pada masa sebelumnya tidak berkembang lagi dan bahkan menurun. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.